Tekad Papua Football Academy harumkan nama Indonesia di Eropa. Misi Alex Pastor di markas klub bersejarah Inggris. Misir Girls bantah tuduhan mertua Pratama Arhan. Timnas Indonesia jadi motivasi Malaysia akhiri kutukan Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Walaupun pemain abroad kita masih di klub masing-masing ya, jadi pemberitaan tuh masih cukup ramai ya. Jadi saat ini saya akan menyajikan Miss Hilger bantah tuduhan mertua Pratama Arhan bahwa dia tidak nasionalis. Katanya dia membela Indonesia itu berdasarkan hati nuraninya dia, bukan karena paksa atau karena iming-iming gitu ya. Nah, yang kedua, timnas Indonesia jadi motivasi bagi timnas Malaysia untuk mengakhiri kutukan melawan Vietnam, karena timnas Malaysia terakhir menang melawan Vietnam itu di tahun 2014 ya. Dan selanjutnya misi Alex Pastor untuk memajukan persepak bolaan timnas Indonesia. Dia sampai berguru ke salah satu stadion yang legendaris yang ada di Inggris. Dan terakhir adalah tekad Papua Academy harumkan nama Indonesia ya, yang berlangsung di Turki. Ada beberapa klub-klub lokal di sana, termasuk klub dari Papua, untuk mengikuti kompetisi di sana. Coba kita saksikan bersama ya. Back Timnas Indonesia Misir Girls akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan serius yang dilontarkan oleh Andre Rosiade, mertua dari Pratama Arhan. Kontroversi bermula saat Andre Rosiade mengunggah pernyataan di media sosial yang menuduh Hill Girls berpura-pura cedera saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain hanya beberapa hari setelah kalah 1-5 dari Australia beberapa waktu yang lalu. Menurut Andre, hasil MRI menunjukkan Hill Girls tidak mengalami cedera fisik. Ia bahkan mengklaim memperoleh informasi langsung dari pihak rumah sakit mitra keluarga Cibubur. Namun, pihak rumah sakit selaku mitra resmi medis Timnas Indonesia menegaskan bahwa seluruh informasi medis pemain dijaga kerahasiaannya dan diatur dalam NDA bersama PSSI. Mitra keluarga juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat wajib menghormati kerahasiaan informasi medis dan tidak menyebarkannya tanpa izin. Menanggapi hal tersebut, Misir Girls tetap menunjukkan profesionalismenya dengan fokus untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik. Seakan membantah tudingan Andre Rosiade, Hill Girls juga menegaskan bahwa keputusannya membela Garuda adalah pilihan pribadi yang dilandasi kecintaan penuh terhadap sepak bola Indonesia. Melalui wawancara eksklusif bersama ESPN Netherlands, Hill Girls menepis tuduhan tidak nasionalis dan pura-pura cedera usai laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyatakan bahwa dirinya memilih membela timnas Indonesia tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Saya memilih timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Ini keputusan pribadi saya, tidak ada yang memaksa. Tegas pemain berusia 23 tahun tersebut. Jadi panutan ASEAN menjadi kata yang tepat bagi timnas Indonesia lantaran saat ini mulai jadi role model bagi negara tetangga. Hal itu terbukti ketika Malaysia berambisi mengikuti jejak timnas Indonesia dengan mengakhiri kutukan tak pernah mampu mengalahkan Vietnam. Sebagai informasi, timnas Malaysia memang belum pernah mengalahkan Vietnam selama lebih dari 1 dekade terakhir. Keberhasilan terakhir Malaysia atas Vietnam terjadi pada semifinal Piala AFF 2014 ketika mereka mengalahkan Golden Star Warriors dengan agregat 5-4. Sejak saat itu, skuad Harimau Malaya kesulitan untuk mematahkan dominasi Vietnam. Berbeda dengan Malaysia, timnas Indonesia telah berhasil menjinakkan Vietnam dengan 3 kemenangan beruntun di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaca dari perkembangan skuad Garuda, pelatih anyar Malaysia, Peter Klamovski, mengaku optimis bisa seperti Indonesia dengan fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Pelatih asal Australia tersebut menilai identitas sepak bola Harimau Malaya mulai terbentuk.
Untuk itu, dia menginginkan para pemainnya menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada bulan Juni mendatang melawan raksasa Asia Tenggara Vietnam. Timnas Vietnam sendiri memang mengalami penurunan performa sejak ditinggal Park Hang-seo. Namun bersama Kim Sang-sik, skuad Golden Star Warrior mulai menemukan jati diri. Sama halnya dengan Malaysia yang membawa tekad baru bersama sang pelatih baru. Kendati begitu, saat dua rival tengah berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027, Timnas Indonesia telah memastikan diri dan kini mengincar satu tiket tampil di Piala Dunia. Hal itulah yang membuat skuad Garuda kini bak menjadi panutan bagi rival di ASEAN. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alif Pastor lagi-lagi membuat kejutan di tanah Eropa. Di tengah libur agenda bersama skuad Garuda, asisten Patrick Kluivert itu tampak tidak bisa berdiam diri untuk menimba ilmu yang akhirnya berguna untuk Timnas Indonesia. Terbaru, Alif Pastor terlihat sedang berada di Old Trafford untuk melihat pertandingan antara Manchester United melawan Lyon dalam lanjutan Liga Eropa yang digelar pada Jumat dini hari. Pada laga tersebut, MU sukses comeback dramatis dan menutup laga dengan skor 5-4 di laga tersebut. Dengan agregat 7-6, MU dipastikan lolos ke babak semifinal Liga Eropa dan akan menantang Athletic Bilbao. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Alif Pastor juga membagikan momen bersama salah satu legenda MU, yakni Brian Robson yang juga pernah menjadi pelatih Thailand pada tahun 2009 lalu. Selain bertugas sebagai asisten skuad Garuda, Alex memang memiliki kesibukan lain yakni sebagai puntir. Dia beberapa kali diundang dalam beberapa acara untuk membahas tentang sepak bola. Selain itu, dia juga aktif dalam podcast bersama Matt Open Vizier dan memiliki analisa yang cukup tajam. Pengalaman tersebut akan sangat berguna bagi skuad Garuda yang tengah berjuang menuju Piala Dunia. Sebab Alif Pastor aktif mengikuti perkembangan sepak bola dunia yang nantinya bisa diterapkan bersama tim Merah Putih. Saat ini, para penggawa Garuda memang sedang kembali ke tim karena mereka baru akan bertugas pada bulan Juni mendatang. Tim kepelatihan juga sudah kembali ke Belanda pasca laga kandang melawan Bahrain pada bulan Maret lalu. Nantinya, semua akan berkumpul diprediksi pada akhir Mei mendatang. Dengan waktu persiapan yang cukup, menarik untuk menanti kejutan apa yang dibawa Alif Pastor dan staf pelatih lainnya untuk meracik skuad Garuda. Kabar menarik datang dari tim Papua Football Academy 2010 yang kini tengah mengikuti turnamen bergengsi Antalya Junior World Cup 2025 di Antalya, Turki. Sebagaimana diketahui, PFA merupakan program investasi sosial PT Freeport Indonesia di bidang olahraga dan untuk pertama kalinya menjalani kompetisi di tanah Eropa. Direktur Akademi PFA, Wolfgang Pikal, menyebut komitmen dan dukungan Freeport Indonesia sangat berkontribusi untuk mengembangkan talenta Papua. Sementara Antalya Junior World Cup 2025 adalah turnamen sepak bola internasional bergengsi untuk pemain muda U13 hingga U18 yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki. Kompetisi ini diikuti klub-klub top Eropa termasuk Bayern Munich, Besiktas, dan Porto. Tim PFA sendiri telah tiba di Turki pada 11 April 2025, membawa 29 pemain dan 9 ofisial dan 1 orang guru. Bahkan sudah melakoni laga uji coba dan mampu memetik kemenangan saat melawan Man of God Sport di Hand Football Field Side Antalya. Pada uji coba berikutnya, PFA bertanding melawan Man of God Galatia Sport sebagai bagian dari persiapan mental dan taktik. Di Antalya Junior World Cup, PFA tergabung dalam grup yang diisi oleh tim-tim kuat dari Eropa dan Turki. Pada 17 April, PFA yang bermain di Titanic Football Center sukses mempermalukan klub sepak bola Ozyaspor Turki, Ankara, Turki dengan skor 6-0. Sayangnya di laga kedua PFA harus takluk dari klub Serbia, Crvena Zvezda. Pada 18 April akan berlangsung babak 16 besar untuk peringkat 9-16 dan perempat final untuk peringkat 1-8. Selanjutnya, babak semifinal, final, dan award ceremony akan berlangsung pada 19 April. Kompetisi tersebut tentu menjadi pengalaman berharga bagi talenta muda sepak bola Indonesia, khususnya Papua.